Pernahkah Anda membayangkan, ada satu bahan yang bisa membuat tanah lebih subur, tanaman lebih sehat, sekaligus membantu mengurangi perubahan iklim? Bahan ini bukan pupuk kimia mahal, tapi berasal dari hal yang sangat sederhana, arang dari limbah pertanian. Inilah yang disebut biochar. Jangan buru-buru skip, karena di video ini Anda akan menemukan rahasia kenapa banyak petani dan peneliti dunia mulai melirik biochar sebagai kunci masa depan pertanian berkelanjutan. Biochar adalah bentuk arang yang dihasilkan dari proses pirolisis, yaitu pembakaran biomasa seperti sekam padi, jerami, atau ranting kayu pada suhu tinggi dengan oksigen terbatas. Bedanya dengan arang biasa, biochar dibuat khusus untuk memperbaiki tanah, bukan untuk bahan bakar. Secara ilmiah, biochar memiliki struktur berpori yang sangat baik untuk menyimpan air, nutrisi, dan bahkan mikroorganisme bermanfaat. Itulah kenapa banyak petani menyebut biochar sebagai rumah bagi kesuburan tanah. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Petani bisa memanfaatkan drum atau tungku pirolisis sederhana untuk menghasilkan biochar dari sisa-sisa pertanian. Dengan begitu, limbah yang biasanya dibakar begitu saja hingga menimbulkan polusi, bisa diubah menjadi bahan yang sangat bermanfaat. Dengan memahami definisinya, kita bisa melihat bahwa biochar bukan sekadar arang biasa, melainkan sebuah inovasi untuk menjaga tanah tetap sehat dan produktif dalam jangka panjang. Apa sih sebenarnya yang membuat biochar begitu spesial untuk tanah? Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan kapasitas tanah dalam menyimpan air. Tanah yang dicampur biochar tidak cepat kering, sehingga cocok digunakan di musim kemarau. Selain itu, pori-pori biochar mampu menyerap dan menyimpan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi, pupuk yang diberikan petani tidak cepat hilang tercuci oleh air hujan. Efeknya, tanaman jadi lebih sehat, pertumbuhan lebih stabil, dan hasil panen meningkat. Tidak hanya itu, biochar juga membantu meningkatkan populasi mikroba tanah. Mikroorganisme bermanfaat ini bekerja sama dengan akar tanaman untuk mempercepat penyerapan nutrisi. Ibaratnya, biochar adalah apartemen mewah bagi mikroba tanah. Dengan semua manfaat ini, biochar bisa menjadi solusi alami untuk memperbaiki tanah yang sudah miskin hara akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan. Inilah alasan kenapa biochar mulai populer di kalangan petani modern yang ingin kembali ke cara bertani yang lebih ramah lingkungan. Selain untuk tanah, biochar juga punya dampak besar bagi lingkungan. Tahukah Anda bahwa proses pembuatan biochar bisa membantu mengurangi emisi karbon? Saat biomasa dibakar langsung di lahan, karbonnya langsung terlepas ke udara sebagai CO. Tapi dengan pirolisis, sebagian besar karbon terjebak dalam bentuk biochar yang stabil dan bisa bertahan ratusan tahun di dalam tanah. Artinya, penggunaan biochar bukan hanya membuat tanah subur, tapi juga ikut melawan perubahan iklim. Bayangkan, dengan memanfaatkan jerami, sekam, atau ranting pohon yang tadinya jadi limbah, kita bisa mengurangi emisi karbon sekaligus memperbaiki lahan. Selain itu, biochar juga bisa membantu mengurangi pencemaran air. Karena mampu menyerap bahan kimia berlebih, biochar mencegah pupuk dan pestisida mencemari sungai atau sumur. Inilah kenapa biochar disebut teknologi sederhana dengan dampak global. Dari skala petani kecil hingga kebijakan internasional, biochar menjadi topik penting dalam upaya menjaga bumi tetap sehat. Banyak orang mengira membuat biochar itu rumit, padahal cukup mudah. Yang dibutuhkan hanya bahan organik kering. Misalnya sekam padi, batang jagung, atau ranting pohon, dan wadah untuk membakar seperti drum atau tungku pirolisis sederhana. Caranya, masukkan biomasa ke dalam drum, lalu bakar dengan oksigen terbatas. Tujuannya supaya bahan tidak terbakar habis jadi abu, melainkan berubah menjadi arang berpori. Setelah proses selesai, biochar harus didinginkan dengan cepat, biasanya dengan cara disiram air.
Namun, biochar mentah sebaiknya tidak langsung digunakan. Perlu ada proses aktivasi dengan mencampurnya bersama pupuk kandang, kompos, atau larutan nutrisi. Hal ini penting agar biochar penuh dengan mikroba dan nutrisi sebelum masuk ke tanah. Dengan cara sederhana ini, setiap petani sebenarnya bisa memproduksi biochar sendiri tanpa biaya besar. Bukan hanya hemat, tapi juga memanfaatkan limbah pertanian yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Walau banyak manfaat, penggunaan biochar masih punya tantangan. Tidak semua petani tahu cara membuat atau menggunakannya dengan benar. Kadang biochar dipakai langsung tanpa aktivasi, sehingga hasilnya kurang maksimal. Selain itu, dibutuhkan waktu untuk melihat efek nyata di tanah, karena biochar bekerja secara bertahap. Tantangan lain adalah skala produksi. Untuk benar-benar berdampak luas, dibutuhkan alat pirolisis yang lebih efisien dan edukasi bagi petani agar tidak salah dalam penerapan. Tapi di balik tantangan itu, peluangnya sangat besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa biochar bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pertanian berkelanjutan. Di masa depan, biochar tidak hanya dipakai di lahan pertanian, tapi juga di perkotaan, misalnya untuk penghijauan atap, taman kota, hingga pengelolaan sampah organik. Dengan edukasi yang tepat, biochar bisa menjadi senjata utama untuk mengembalikan kesuburan tanah, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga lingkungan. Jadi, biochar adalah barang istimewa dari limbah pertanian yang mampu memperbaiki tanah, meningkatkan hasil panen, mengurangi emisi karbon, dan bahkan melawan perubahan iklim. Cara membuatnya pun sederhana, dan manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang. Jika Anda bertanya, apakah biochar bisa menjadi solusi terbaik untuk pertanian masa depan? Jawabannya, ya, biochar adalah salah satu jalan menuju pertanian yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda, atau apakah Anda tertarik mencoba biochar di lahan sendiri. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk info seputar pertanian lainnya.